Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah, kita lanjutkan kajian kita masih di surat Al-An'am ayat-ayat terakhir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yanzurun ay ma yantadhirul mukadzibun, apa yang ditunggu oleh para pendusta. Nadhara dalam bahasa Arab itu ada dua, nadhara muta'addi dengan nadhara lazim. Nadhara yang muta'addi itu nadhara langsung ke maf'ul bihi, nadharahu. Kalau nadhara yang lazim itu pakai ila, nadhara ilaihi. Kalau nadhara ilaihi itu melihat. Kalau nadharahu itu menunggu. Hal yanzuruna, ini ma yantahirul mukadzibun, apa yang ditunggu oleh para kaum pendusta. Illa ayyatiyahum an ta'tiyahum bitta'i wal ya, kecuali datang kepada mereka dengan tak, dengan ya. Illa ayyatiyahum atau an ta'tiyahum al malaikatu, para malaikat, liqabdi arwahihim, jadi untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuka, atau datang Tuhanmu. Ai amruhu bima'na azabihi, yang maksudnya adalah datang urusan Allah, maknanya adalah azab Allah. Ini ba'adat azanillahu yakum, cacat dari kitab ini. Karena Imam Suyuti rahimahullah ta'ala bersama gurunya adalah para ulama yang terpengaruh atau mazhabnya dalam aqidah asma wa sifat adalah Asy'ariyah. Ini adalah Asy'ariyah. Dan salah satu di antara pokok utama mazhab Asy'ariyah dalam masalah akidah adalah mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah di luar 7 sifat. Di luar 7 sifat. Atau ya di luar sifat-sifat yang ditetapkan, itu maklum bagi mereka. Sehingga mereka mengatakan awiyati rabbuka, atau datang Tuhanmu. Mereka cara berpikirnya itu Tuhan nggak mungkin datang, karena kalau datang berarti sama dengan makhluk, sama dengan makhluk. Agar nggak sama dengan makhluk, maka harus ditakwil. Takwil itu ada pemahaman lain dari lafaz ini. Bukan Tuhannya yang datang, bukan ya'ti rabbuka, tapi ya'ti amru rabbika. Jadi ya'ti amru rabbika, datang urusan Tuhanmu. Dan urusan di sini maknanya adalah azab. Sebenarnya ya kawan, takwil jenis semacam ini dalam bahasa Arab itu sah-sah saja. Hanya butuh satu masalah namanya qarinah. Yang satu masalah namanya qarinah. Qarinah itu yang menghalangi, tidak mungkin dibawa kepada makna aslinya. Tidak mungkin dibawa kepada makna aslinya. Dan itu yang tidak ada. Jadi karena kita mengatakan Tuhan kita itu datang, Allah Subhanahu wa ta'ala datang, ada masalah. Tapi datangnya bukan kayak datangnya makhluk. Datangnya bukan kayak datangnya makhluk. Sebagaimana Allah mendengar, kita mendengar. Kita katakan bahwasanya Allah mendengar bukan kayak pendengaran kita. Allah melihat, kita melihat, bukan berarti penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita. Maka Allah datang, kita datang, maka datangnya Allah juga bukan sama dengan datangnya kita. Kaidah dalam asma wa sifat
hanya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, tapi Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Keberadaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk, maka tidak menafikan, tidak mengharuskan beliau itu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat, tidak mendengar. Allah tetap melihat, Allah tetap mendengar, meskipun tidak sama dengan makhluk. Dan keberadaan bahwasanya Allah itu melihat, Allah itu mendengar, bukan berarti sama dengan makhluk. Maka kita katakan semua sifat-sifat yang datang dari Al-Quran Al-Karim, semua sifat yang datang dari Al-Quran Al-Karim tentang sifat-sifat Allah, kita katakan apa adanya. Bahwasanya Allah yakni cinta, kita katakan Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, kita katakan Allah cinta. Wa ghadiballahu alaihim, Allah marah, kita katakan Allah memang marah. Wa ja'a rabbuka, jadi datanglah Tuhanmu, kita katakan Allah datang. Tapi cintanya Allah, marahnya Allah, datangnya Allah bukan kayak cinta, marah, datangnya manusia. Wallahu a'lam. Nah, sehingga tidak perlu ada takwil-takwil yang bulat semacam ini. Jadi kalau kita masuk dalam kajian wasiti ya, mudah-mudahan bisa kita bahas dengan agak panjang. Awiyati rabbuka, atau datang Tuhanmu. Awiyati ba'du ayati rabbika, atau datang sebagian dari ayat-ayat Tuhanmu. Ay alamatuhu dallah ala sa'ah, yani tanda-tanda yang Allah berikan sebagai petunjuk akan dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Wa hiya tulu'us syamsi min maghribiha, tanda-tanda di sini adalah terbitnya matahari dari barat. Kama fi hadis sahihain, sebagaimana dalam hadis sahihain. Yani la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, tidak akan lagi ada manfaatnya, tidak akan lagi ada manfaat pada seorang jiwa imanuha, imannya, lam takun amanat min qabl, yang mana dia itu belum pernah beriman sebelum itu. Al jumlah sifatun nafs, jumlah lam takun amanat min qabl itu adalah sifat dari nafs, bukan sifat dari iman, tapi sifat dari nafs. Jadi maknanya tidak akan ada manfaatnya iman bagi orang yang sebelum itu tidak beriman. Gambarannya, kalau nanti matahari terbit dari barat, sebagai seandainya ada orang-orang kafir pada zaman sekarang, kemudian begitu matahari terbit dari barat kok tobat, kemudian masuk Islam, tidak diterima lagi ke Islamannya. Karena la yanfa'u nafsan imanuha, jadi iman itu nggak akan ada fungsinya kepada orang yang sebelum matahari terbit dari barat itu tidak beriman. Au nafsan lam yakun kasabat fi imaniha khaira, atau tidak akan ada lagi fungsinya pada seorang yang mana dia itu tidak pernah berbuat dalam keimanannya kebaikan, ta'ah, ketaatan. Aila tanfa'uha taubatuha, taubatnya tidak akan ada manfaatnya, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Qul intabiru, katakan Muhammad, intabiru, sudah tunggu aja kalau kalian mau. Ahada hadhil asya, salah satu dari tanda-tanda ini, dari semua ini, inna muntaziruna dzalik, kami juga akan menunggunya. Ayat ini adalah ancaman kepada orang-orang kafir, yani kepada orang-orang kafir, apa yang kalian tunggu? Nggak cepet-cepet nang iman itu apa yang kalian tunggu? Kalian itu nunggu mati tau? Maksudnya tunggu, apa kalian itu tunggu malaikat datang untuk nyabut nyawa kalian? Atau kalian itu nunggu Allah datang untuk menghisap amal perbuatan kalian? Ataukah kalian itu tunggu datangnya matahari terbit dari barat? Ini kalian itu nunggu itu, silahkan tunggu, kami juga akan menunggu. Dan itu ada ancaman kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para hadirin azani Allah yakum, satu masalah tentang tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu matahari terbit dari barat. Jadi suatu ketika nanti matahari itu ini akan terbit dari barat. Dan kalau matahari itu terbit dari barat, jadi maka tidak akan ada lagi fungsinya keimanan bagi orang-orang yang sebelum itu tidak mau beriman. Kenapa? Karena iman sudah menjadi barang nyata.
Ini perkara iman sudah menjadi barang nyata. Kalau sekarang orang bisa percaya bisa tidak. Bagaimana mungkin matahari terbit dari barat? Tapi kalau memang benar-benar suatu ketika nanti nyata matahari terbit dari barat, ini maka sudah tidak ada lagi fungsinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, bi ikhtilafihim fihi, dengan mereka berselisih dalam urusan agama. Fa'akhadhu ba'dahu wa taraku ba'dahu, mereka mengambil sebagian dari agama ini dan meninggalkan sebagian yang lain, pilih-pilih syariat. Wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok, firaqan fi dzalik, berkelompok-kelompok. Wa fi qira'ah, dalam bacaan yang lain, faraqu, innal ladzina faraqu, itu bacaannya, innal ladzina faraqu ay taraku dinahum, orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Alladzi umiru bihi, yang mereka diperintahkan untuk memegang teguh agamanya. Wa humul yahud wan nasara, dan mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Lafaz yani innal ladzina farraqu dibaca dengan dua bacaan. Bacaan yang pertama farraqu dengan tasydid. Kalau dibaca dengan farraqu maka maknanya adalah orang-orang yang berpecah belah dalam urusan yani agamanya. Pecah belah di sini adalah pilih-pilih syariat. Maksud pilih-pilih syariat itu orang-orang yang syariat yang dia senangi dia lakukan, syariat yang tidak disenangi dia tidak lakukan. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, innal ladzina faraqu, begitu bacaannya. Namanya adalah orang-orang yang meninggalkan syariat agama mereka. Lasta minhum fi syai', jadi lasta minhum fi syai', kamu itu enggak ada urusan dengan mereka. Fala tata'arraf lahum, kamu itu sudah jangan ngurusi mereka. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka itu kembalinya adalah kepada Allah. Yatawalla, Allah yang akan urusinya. Ini summa yunabbi'uhum, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka fil akhirat, di akhirat nanti, bima kanu yaf'alun, dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka kerjakan. Fa yujazihim, maka Allah itu akan membalas perbuatan mereka. Wa hadza mansukhun bi ayatis sayf, tapi ayat semacam ini sudah dihapus dengan ayatus sayf, ayat pedang. Bagaimana ayat ini menunjukkan sudahlah wahai Muhammad, kalau kamu melihat orang-orang itu yang mereka itu nggak mau beragama Islam, nggak mau masuk Islam, orang-orang itu mereka itu pilih-pilih syariat, syariat dalam Taurat, syariat dalam Injil, mereka itu syariat yang senang mereka lakukan, syariat yang tidak mereka senangi tidak mereka lakukan. Dan salah satu yang tidak mereka senangi adalah kenabian Muhammad SAW. Itu sudah jangan ngurusi mereka, Allah yang akan jadi ngurusi mereka. Ayat-ayat jenis semacam ini itu ayat-ayat sebelum syariat jihad, sebelum disyariatkannya perang, memerangi orang-orang kafir. Tapi setelah disyariatkannya perang, maka jadi kembali kepada kaidah fikih jihad. Maka ini beliau mengatakan wa hadza mansukhun bi ayatis sayf, bahwasanya ini wa hadza mansukh, bahwasanya ayat semacam ini terhapus dengan ayat as-sayf, dengan ayat sayf, ayat jihad, ayat perang, dengan ayat pedang. Kalau terpenuhi syarat rukunnya, kalau terpenuhi syarat rukunnya jihad fi sabilillah. Kenapa? Jadi ada hal-hal dalam dunia syariat itu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang tertentu, kecuali oleh orang-orang tertentu, itu nggak bisa dilakukan. Misalkan dalam riwayat agama kita, orang yang melecehkan agama, menghina Islam, melecehkan agama, itu apa yang antaranya? Mati. Ini orang yang melecehkan Islam, melecehkan agama, melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayatnya, itu ini dihukumi kufur, dan kalau terus-terus dihukumi mati, disuruh tobat, ditangkap oleh pemerintah muslim. Kalau ditangkap disuruh tobat, mau tobat selesai alhamdulillah, kalau nggak mau tobat taruhannya nyawa. Ini taruhannya itu nyawa, kata Rasulullah SAW. Ini orang yang murtad atau orang yang melecehkan agamanya. Jadi semacam dan itu maklum dalam dunia syariat. Tapi syariat semacam ini nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ini nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus, dan mereka adalah siapa? Imam, pemimpin negara atau yang diberi kekuasaan oleh pemimpin negara untuk melaksanakan hal yang ini semacam itu. Makanya
Jadi untuk di negeri kita, sampai pun ada orang-orang yang itu melecehkan Islam, melecehkan syariat, paling banter. Jadi kita tidak mampu untuk melakukan sampai level apa? Sampai level pembunuhan. Nah, makanya kayak kasus kemarin yang geger itu, ini Adi Armando itu, gebuk itu lumayan, enak sebenarnya itu aslinya itu digorok. Dikebuk itu mending. Ini aslinya itu digorok ya pun. Tapi siapa sih bisa gorok? Ini bahkan sebagian ulama mengatakan untuk khusus kasus pelecehan Islam, maka siapapun boleh membunuh. Ini sebagian para ulama. Jadi dulu pada waktu Jam ibn Safwan muncul dan Jam ibn Safwan itu melecehkan Islamnya, isek parahan adil. Ini dulu itu Nu'aim ibn Muhammad, salah satu perawi Sahih Bukhari mengatakan, hal min syubbanikum man yaftiku bihi. Apakah ada para pemuda berani yang memenggal kepalanya? Itu dulu. Apakah ada di antara pemuda yang berani memenggal kepalanya? Penggal aja. Itu dulu ya. Ini itu dulu ya kawan. Khalid Al-Qassi, dan tapi kalau di ini dia gubernur. Pada waktu sudah munculnya Jam, itu Ramadan Dzulhijjah, dia itu naik mimbar. Kalau salat Id, begitu salat Id naik mimbar. Setelah salat Id naik mimbar, kemudian mereka dia itu setelah khutbah sebentar dulu, di akhir khutbah dia mengatakan ayyuhan nas dahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai sekalian manusia, dahu, sembelihlah korban binatang korban kalian, taqabbalallahu dhahayakum. Semoga Allah menerima sembelihan kalian. Fa inni mudahhin bil Ja'ad ibn Dirham. Aku akan menyembelih, tapi aku akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Yani fa innahu yadda'i anna Allah ma kallama Musa. Yang sebenarnya dia yang mengklaim Allah itu tidak bicara sama Musa. Kemudian dia turun, Allah itu disembelih di hadapan semua orang. Yang Ja'ad itu sudah tangkap sembelih. Pelecehan Islam ya, kawan, itu bukan masalah ringan. Tapi yang mampu melakukannya waliul amr. Yang mampu melakukannya itu wali al-amr. Wallahu a'lam. Kok jadi nganter-nganter kemana-mana? Ya Islam balik. Balik ayat. Mana tadi? Hada mansukun bi ayatis sayf. Ayatis sayf itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah. Yang Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, wa idza salahal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Apabila sudah lewat bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian berada, dimanapun kalian itu berada. Ayat-ayat kita, ayat-ayat jihad fisabilillah. Man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang datang membawa kebaikan. Man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang datang membawa kebaikan. Ay la ilaha illallah, membawa la ilaha illallah. Falahu asyru amsalha, maka dia berhak mendapatkan 10 kali lipatnya. Ay jazaa asyri hasanat, balasan 10 kali kebaikan. Wa man jaa'a bisayyi'ati, dan barang siapa yang datang membawa kejelekan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak dibalas kecuali yang semisalnya. Ay jazaahu, yang semisal balasannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Ay yunqasuna min jazaihim syai'a, mereka tidak akan dikurangi sedikit pun dari balasan perbuatan mereka. Allah yang maha murah, semurah ini para ikhwah. Kemudian kalau ada orang nggak bisa masuk surga, itu kebangetan, yaitu karena kejelekannya ditulis apa adanya, kebaikannya dikali lipatkan 10 kali lipat. Ini hari-hari biasa, bukan Ramadan, bukan Dzulhijjah, hari-hari biasa. Kalau kemudian ada orang yang kemudian tidak bisa masuk surga, itu adalah sangat amat parah. Begitu dia itu sangat melakukan atau menuruti hawa nafsunya. Qul, katakanlah, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya aku diberi petunjuk oleh Tuhanku ke jalan yang lurus. Wa yabdulu min mahallihi dina, dan yang membadali dari mahal adalah dina. Dalam dunia nahwu ya kawan. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dinan itu sebagai apa? Beliau mengatakan sebagai badal kul min kul, yang sebagai badal. Tapi kok badal? Mestinya kan kalau badal itu ila siratin mustaqimin dinin, mestinya begitu. Yani dinin qiyamin. Kok malah dina? Maka dia mengatakan wa yabdulu
badal dari mahal. Mahal bukan badal dari lafaz. Yani ila siratim mustaqim itu posisinya adalah posisi maf'ul bihi. Qul innani hadani rabbi ila. Itu kalau kita buang ila, maka sirat akan jadi maf'ul bihi. Yani qul innani hadani rabbi sirata. Yani siratan mustaqima. Itu yang dinamakan dalam dunia nahwu namanya mahal. Yani mahal syai', meskipun lafadznya adalah majrur, tapi dia itu adalah mahal. Maka badalnya adalah dina. Dinan qiyama, qiyama mustaqima. Yani jalan Allah yang lurus itu adalah agamanya yang mustaqim, yang lurus. Yaitu millata Ibrahim hanifa. Yani agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Qul katakan wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku ay ibadati, ibadahku, min hajjin wa ghairihi, dari haji maupun yang lainnya. Nusuk itu ada dua arti. Arti yang pertama arti umum, yaitu ibadah. Arti yang kedua ibadah khusus, yaitu sembelihan. Yani dan beliau membawa kepada makna umum, yani ibadati min hajjin wa ghairihi, wa mahyaya hayati, dan hidupku, wa mamati ay mauti matiku, itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu fi dzalik, tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah ini. Wa bidzalika, dan dengan ini ay at-tauhid, dengan tauhid yang murni ini, umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali muslim min hadhil ummah, dari kalangan umat ini. Adapun kalau sebelum umat ini banyak orang-orang yang sudah muslim sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua agama Allah adalah agama Islam. Semua agama Allah SAW Nabi Adam adalah agama Islam. Makanya orang yang muslim itu yang sebelum Rasulullah banyak. Tapi karena Allah mengatakan wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali muslim, maka beliau menafsirkan min hadhihi al-ummah, dari umat ini. Kul katakan wahai Muhammad kepada mereka, ghairallahi abghi rabba, apakah aku itu akan mencari Tuhan selain Allah, ilahan, Tuhan. Ai la atlubu ghairahu, aku tidak akan mencari yang lain. Wa huwa rabbu ay maliku kulli syai', padahal Allah adalah pemilik segala sesuatu. Wala taqsibu kullu nafsin dzanban illa 'alaiha, dan tidaklah semua jiwa, setiap jiwa itu berbuat dosa illa 'alaiha, kecuali akan menjadi tanggungannya sendiri. Wala taziru wala tahmilu nafsun min waziratun athimatun wizra nafsin ukhra, dan taziru tidak akan tahmilu, tidak akan membawa beban, ya, tidak akan membawa beban. Yani wazara yaziru itu artinya adalah membawa beban. Makanya yani menteri itu bahasa Arabnya wazir. Kenapa? Dia membawa beban yang berat, membawa beban yang berat. Orang pendosa itu diistilahkan oleh Al-Quran waziratun, karena membawa beban yang berat, membawa beban yang berat. Sehingga tak perlu bingung menghadapi Ustaz, menteri wazir, pendosa wazir, apa hubungannya? Hubungannya jelas. Jadi di bahasa Arab wazara yaziru itu artinya adalah tahmil, membawa beban. Jadi wazir atau menteri, wizara, kementerian itu bahasa Arabnya wizara atau wazir, itu karena memang punya tanggung jawab yang besar, ngurusi kementerian yang dia urusi dalam satu negara, maka istilahnya itu wazir. Pendosa juga istilahnya itu wazir. Ini kenapa? Karena dia juga membawa beban berat di akhirat nanti. Wala taziru ay tahmilu, dan tidaklah menanggung beban nafsun waziratun athimah, seorang jiwa yang pendosa, wizra nafsin ukhra, dosa yang lain, dosa yang lain. Maknanya orang itu tidak akan pernah nanggung dosa orang lain kalau bukan dia penyebabnya. Jadi kalau bukan dia penyebabnya. Ada sih jiwa itu yang menanggung beban dosa orang lain kalau dia yang menjadi penyebab. Contoh, yani man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang
memulai melakukan perbuatan jelek dalam agama, jadi maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dan dosa orang yang mengikutinya. Maka ini dia mendapatkan dosa orang yang mengikutinya karena tindakan dia yang menjadikan orang lain melakukan perbuatan tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil itu, ini tentang Qabil pembunuh itu, dia mengatakan semua pembunuhan yang terjadi di muka bumi itu anak Adam mempunyai bagian dosanya. Kasihan sebenarnya. Ini asli anak Adam itu mempunyai bagian dosanya. Kata Rasulullah SAW, li'annahu awwal man sannal qatla, karena dialah orang yang pertama kali nyentuhi pembunuhan. Ya, dia orang yang pertama kali nyentuhi pembunuhan, maka semua pembunuhan bighairi haq, tanpa kebenaran di muka bumi, maka anak Adam itu mempunyai bagian dari dosanya. Makanya kawan, kalau harus mewariskan, wariskanlah kebaikan. Jadi kalau nggak mau mewariskan kebaikan, jangan pernah mewariskan kejelekan. Kenapa? Dosa jariah itu super. Kenapa? Ya wong wis mati tapi tetap mendapatkan kiriman dosa. Karena dia yang mengajarkan, dia yang mulai melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan itu tidak benturan dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Adapun ayat ini berkaitan dengan yang tidak ada hubungannya sama sekali. Misalkan wong tuanya zina, ada bapak menjadi laki-laki perempuan zina, kemudian lahir anak, maka anak itu juga tidak mendapatkan dosa orang tuanya. La taziru waziratun wizra ukhra. Adapun sebuah hadis la yadkhulul jannata waladuz zina, tidak akan masuk ke dalam surga waladuz zina, maka difahami dengan pemahaman lain. Enggak mungkin kita katakan anak zina enggak masuk surga karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Lalu bagaimana dengan hadis yani apa tadi? Yani la yadkhulul jannata waladuz zina, orang yang anak zina itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ada dua makna yang muncul di kalangan para ulama. Yang pertama, biasanya anak zina gak keramut pendidikannya, akhirnya jadi orang nakal, pisan. Tapi gak mesti sih. Jadi itu makna yang pertama. Makna yang kedua, waladuz zina itu adalah wong sing tukang zina. Ini wong sing tukang zina, dan itu masyhur dalam bahasa Arab. Jadi ada orang yang melakukan apa-apa, sering melakukan apa-apa, itu dikatakan waladu begini atau abu begini. Itu sudah kondang dalam bahasa Arab. Bukan berarti anak yang lahir dari hasil zina tidak bisa masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Kenapa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kebalikannya juga begitu. Jadi kebalikannya ini juga begitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yani wa laysa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Jadi kecuali apa yang diusahakan. Adapun kalau dia mendapatkan pahala dari orang lain, itu mesti ada kaitan antara orang lain tersebut dengan dia. Wallah. Baik. Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhan kalian itu marji'ukum, kembali kalian. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka Allah akan memberitahukan kepada kalian terhadap apa yang dulu kalian berselisihkan. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard, dan dialah Allah yang menjadikan kalian itu khalifah di muka bumi. Khalaif itu jam'u khalifah, ay yakhlufu ba'dukum ba'dan fiha. Khalifah itu artinya yakhlufu itu mengganti sebagian kalian, menggantikan posisi yang lainnya. Itu mana khalifah. Jadi makna khalifah itu ya bukan pemimpin. Itu terjemahan ya nggak salah total sih, tapi ya nggak pas. Ini khalifah itu pengganti. Khalifah itu pengganti. Ya tergantung siapa yang diganti. Ini diganti pemimpin berarti ya pengganti ini pemimpin. Ini ganti ini penjahat ya. Ini ganti ini penjahat. Jadi misalkan orang maling terkenal mati, lah kok muncul tonggo nih, kita katakan khalifatu fulan. Si fulan ini generasi penerusnya paling generasi itu juga namanya khalifah. Namanya khalifah. Tapi gak kondang, istilahnya gak kondang, misalnya wong khalifah paling. Jadi lalu Abu Bakar
Begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian beliau dibayat untuk mengambil posisi Rasulullah SAW itu mempunyai dua posisi dalam hidupnya. Satu, tidak ada nabi setelahku. Tapi yang kedua, beliau itu posisi kepala negara. Posisi kepala negara ini yang kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Maka secara otomatis beliau adalah khalifatu Rasulullah. Beliau itu adalah khalifatu Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, maka Abu Bakar secara otomatis para sahabat itu, karena mereka sangat paham bahasa Arab, mereka itu langsung menyebut Abu Bakar dengan khalifatu Rasulullah. Mereka kalau menyebut Abu Bakar setelah beliau bayat, maka ya khalifata Rasulullah. Ini ya khalifata Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah dalam urusan ketatanegaraan. Ini ikutan ketatanegaraan. Begitu. Secara otomatis, karena yang bahasa Arab khalifah itu pengganti. Abu Bakar menggantikan Rasulullah, maka ini semacam itu. Tetapi Umar yang beliau menggantikan Abu Bakar, maka orang-orang pun secara otomatis spontan menjawabnya itu ya khalifati Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah. Tapi Umar gak seret belas dengan panggilan itu. Ini gak seret belas. Beliau pikirnya itu jauh ke depan, dan beliau itu muhaddath, orang yang dikasih oleh Allah ilham. Maka beliau mengatakan, jangan panggil aku dengan panggilan semacam itu. Nanti nih generasi setelah aku piye yang memilih. Itu terbetul ya khalifati Rasulullah. Dan pengrobol lah ya sawi. Maka mereka mengatakan loh, kalau begitu ya khalifati Rasulullah, yani kaifa nad'ukum bi, apa yang harus kami panggil kepadamu? Maka beliau mengatakan, yani antumul mu'minuna wa ana amirukum. Yani kalian itu orang-orang yang beriman dan aku adalah pemimpin kalian. Fakulli amiral mu'minin, maka panggil aku Amir al-Mu'minin. Dan sejak saat itulah ada label Amirul Mu'minin, yakni kepada pemimpin dunia kaum muslimin. Itu khalifah. Maka ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku itu menjadikan di muka bumi itu khalifah. Wis kadung kondang terjemahane pemimpin. Tapi makna aslinya inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku itu menjadikan di muka bumi ini ada khalifah. Jadi ada orang yang menghuni bumi, ngurusi bumi, yakhlufu ba'duhu ba'dha. Yakhlufu ba'duhu ba'dha itu generasi pertama mati ganti anaknya, anaknya mati ganti putune, putune mati ganti setelahnya. Itu mana khalifah. Itu mana khalifah. Nih, makna itu diterjemahkan karena pemimpin. Nah, apa sih? Tapi lo gak serak ngono. Apa terjemahan pas? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, terjemahan pas apa? Dengan makna tadi ya, kawan. Orang makhluk yang tinggal di bumi, ngurusi bumi, terus ya khulufu ba'duhu ba'dha, yang generasi pertama wafat ganti berikutnya, generasi berikutnya wafat ganti berikutnya lagi, begitu sampai selanjutnya. Mungkin artinya apa? Bismillah. Pokoknya gitu. Jadi kata beliau, ini jam'u khalifah, ay yakhlufu ba'dukum ba'dhan fihi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Dan Allah itu meninggikan sebagian kalian, ini derajat sebagian kalian dari sebagian yang lain, bil mali wal jah wa ghairi dzalik, dengan harta, dengan kedudukan dan selainnya. Dan itu kodrat Allah di muka bumi. Kodrat Allah di muka bumi. Jadi untuk urusan dunia, urusan akhirat, untuk urusan dunia, urusan akhirat, jadi maka wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Ini meninggikan. Hanya ketinggian derajat dunia ini itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada nilainya adalah ketinggian derajat akhirat. Ketinggian ini derajat akhirat. Maka apapun kita ya akhwat, sudah kodrat Allah di muka bumi, ada ini ada itu. Ini ada yang semacam ini, ada yang ini semacam ini, yang semacam itu. Maka kita gunakan takdir kita masing-masing untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kedudukan semacam itu dulu ada satu hari Amirul Mukminin itu diseneni karo ibu-ibu. Ada mbah-mbah ketemu Amirul Mukminin di tengah jalan. Itu nyenanin Umar bin Khattab itu dengerin aja. Jadi nggak bergeming gitu ya. Ibu-ibu itu ngomong ngerocos gitu. Padahal yang ngomongin khalifah, dan Amirul Mukminin terkenal tegas, tapi menghadapi ibu-ibu itu, mbah-mbah itu diem gitu. Orang-orang sampai heran, mereka nggak kenal siapa beliau.
Tatkala dia pergi, Umar ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa jenengan kok manut banget diomongi, ya dirota-rota senani barang ini sama ibu-ibu itu. Maka beliau mengatakan, kamu tahu siapa dia? Ini enggak, dialah orang yang ucapannya Allah dengarkan dari langit yang ketujuh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Yani Khawlah binti Hakim, wanita yani yang mujadilah, wanita yang ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, saya itu ya Rasulullah istrinya siapa namanya, laki-laki Aus ya, yang saya itu istrinya fulan, yani saya itu sekian lama ini sudah ngurusi dia, sudah ngapain dia, sudah berbuat baik sama dia, ayo tak kandung anak, ayo tak rambut anak ini, tua aku di zihar. Jadi Rasulullah jimai, karena zihar pada waktu itu adalah talak bain. Zihar dalam adatnya orang-orang jahiliyah adalah talak yang tak mungkin bisa rujuk sampai hari kiamat. Yani talak 3 itu masih bisa rujuk, tapi masih bisa rujuk dengan syarat-syarat yang ketat. Tapi talak zihar itu tidak mungkin bisa rujuk. Kepengen ya aku nggak mau dicerai. Kenapa? Selama ini sudah semacam Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar suara, yakni ucapan dari wanita yang mendebat kamu tentang suaminya. Maka kata Allah dari langit yang ketujuh mendengar ucapannya, apalagi Umar. Umar manut semacam itu. Padahal wanita itu wanita biasa, ya bukan ini ustazah, ya bukan wanita biasa, tapi kedudukan akhiratnya tinggi sampai ucapannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum, yani untuk menguji kalian, liyaktabirakum, untuk menguji kalian, fima atakum, dalam apa yang Allah berikan kepada kalian, a'takum, liyadhhar al-muti' minkum wal 'asi, untuk nampak siapa yang taat, siapa yang maksiat. Yani kenapa orang semua yang datang kepada kita dari urusan dunia kita itu adalah ujian. Ilmu adalah ujian, kebodohan juga ujian, kaya adalah ujian, miskin juga ujian, jabatan adalah ujian, rakyat jelata juga ujian. Tergantung bagaimana kita menghadapi takdir Allah untuk menggapai akhirat, untuk menggapai akhirat kita. Nah, inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat ampunannya liman asa, pada orang yang maksiat kepadanya. Wa innahu laghafurur lil mu'minin rahimun bihim, sesungguhnya Allah maha pengampun kepada orang-orang yang beriman dan maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Menggabungkan antara dua sifat semacam ini adalah sifat yang agung. Di satu sisi Allah itu menyatakan tentang dirinya sari'ul iqab bagi orang-orang yang maksiat, tapi juga Ghafurur Rahim bagi orang-orang yang tidak maksiat. Wallahu a'lam. Sampai sini tentang surat Al-An'am, yang intinya disebut dengan surat Al-An'am karena ada cerita tentang adat kebiasaan orang-orang musyrik berkaitan dengan An'am yang kita baca pada pertemuan yang kemarin. Kita lanjutkan. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Al-A'raf adalah tempat pertengahan antara surga dan neraka. Jadi orang ikhwan itu di akhirat nanti ada 3 kelompok manusia. Ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, orang yang kejelekannya lebih banyak dibandingkan keburukannya. Amal jeleknya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya. Maka dia adalah orang yang jelek. Dan orang yang jelek ini ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang kejelekannya itu berkaitan dengan keimanan, orang kafir, orang musyrik, orang ini, orang itu, semacam orang-orang yang salah itu, maka pasti masuk ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang kejelekannya yani itu banyak, tapi tidak ada yang berkaitan dengan kesyirikan, tidak ada yang berkaitan dengan kekufuran, ya maksiat semacam itu. Orang semacam ini namanya tahta al-masyiah. Ini tahta al-masyiah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Jika Allah tidak berkehendak mengampuninya langsung,
maka Allah akan mengazabnya di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang berat amal kebaikannya dibandingkan amal keburukannya. Orang yang berat amal kebaikannya dibandingkan amal keburukannya. Maka orang ini tidak lewat akhirat, tidak lewat neraka, kecuali mampir. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian dalam ayat. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian kecuali warid, mesti mampir ke neraka. Mampir ke neraka ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Mampir yang pertama, mampir maksudnya lewat di atas sirat, ikut jadi mampir. Mampir yang kedua, benar-benar masuk neraka tapi tidak merasakan azab. Ya kayak yani rekreasi di penjara, yani delok wong di penjara lagi delok toh. Kemudian yani ke surga. Itu makna yang kedua yang muncul di kalangan para ulama. Tapi orang jenis yang kedua itu tidak merasakan azab sama sekali. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga, pada waktu ditimbang itu amalnya persis banget. Ya, enggak berat kebaikannya, ya enggak berat keburukannya. Persis begitu. Lah, orang semacam ini juga tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah. Jika ternyata Allah berkehendak langsung memaafkan, maka Allah langsung memaafkannya dan memasukkan dia langsung ke dalam surga. Yang kedua, jika Allah tidak berkehendak, maka orang semacam ini langsung dimasukkan ke surga, gak pantas. Ini masuk neraka ya gak alasani. Maka mereka ditempatkan di tempat antara surga dan neraka. Tempat antara surga dan neraka itulah namanya A'raf. A'raf. Dan orang yang di tempat itu sedih terus. Ini orang yang letaknya di A'raf itu sedih terus. Kalau gak sedih, dalam neraka sedih, Allah sampai aku mau neraka nangis. Ini lihat orang di surga sedih, kapan aku di surga. Jadi akhirnya sedih terus. Tapi ya akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi sing gak enak kan suwini. Di Arab itu perang dino. Perang dino lumayan, perang tahun. Baik. Makkiyatun, ayat ini turun sebelum hijrah. Semua ayat yang turun kepada Rasulullah sebelum hijrah namanya Makkiyah. Jadi semua ayat yang turun setelah hijrah maka namanya Madaniyah. Meskipun turunnya tidak di Madinah, meskipun turunnya di dekat Makkah. Jadi idza jaa Rasulullah wal Fath itu turunnya di Makkah. Tapi suratnya surat Madaniyah karena turun setelah hijrah. Makkiyah, ayat ini ada surat Makkiyah. Illa kecuali ayat was'alhum anil qaryah. Cerita ashabul qaryah, ashabus sabt. Cerita orang-orang Yahudi di Ailah, insyaallah nanti akan datang ceritanya. Was'alhum anil qaryah. Kecuali ayat was'alhum anil qaryah. Ats-tsaman awil khamas ayat. Ini 8 atau 5 ayat dimulai dari was'alhum anil qaryah, itu adalah ayat Madaniyah. Di tengah-tengah jadi semua surat Al-A'raf itu adalah ayat atau surat Makkiyah, tapi sebagiannya adalah ada ayat-ayat Madaniyah. Mi'atani wa khams aw sit ayat. Ini ayat ini, surat ini 205 atau 206 ayat. Dan dari hitungan yang beda antara satu dengan yang lain itulah yang kemudian terjadi perselisihan di antara para ulama. Terjadi perselisihan antara para ulama tentang jumlah ayat-ayat Al-Quran, Nah, nazalat ba'da Sad, surat ini turun setelah surat Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang Allah inginkan dengan ayat Alif Lam Mim Sad. Perhatikan ya, kawan. Ini pilihan kata yang sangat tepat dari Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi beliau tidak mengatakan ini tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Jadi beliau tidak mengatakan tidak ada maknanya. Beliau tidak mengatakan maknanya ini itu. Tapi beliau mengambil satu ungkapan kata yang sangat bagus. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu maksud Alif Lam Mim Sad itu apa.
Tapi ya kawan, ayat ini pasti ada maknanya. Alif lam mim, alif lam ra, sad kaf ha ya ain sad, alif lam mim sad, itu pasti ada maknanya. Pasti ada maknanya. Gak mungkin Allah itu menurunkan wahyu ke muka bumi, jumlahnya lumayan, kemudian gak ada maknanya. Orang yang ngomong tanpa maknanya itu bahasa Arabnya namanya hawayat, wong lindur, wong lantur, ngomong tapi gorok karepe, dan itu mustahil disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran ini adalah al-mu'jiz, yang Al-Quran itu adalah firman Allah yang penuh dengan mukjizat. Tidak mungkin dalamnya ada yang tidak diketahui, yang tidak ada maknanya. Pasti ada maknanya. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu ada dua. Ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkam itu jelas gamblang maknanya. Baik gamblang untuk semua orang, yang ngerti bahasa Arab ya, yang ngerti bahasa Arab gamblang plus. Gamblang untuk semua orang atau gamblang untuk sebagian orang. Gamblang untuk semua orang ya kelas-kelas kul huwallahu ahad. Itu siapapun anak kecil TK-nya wong Arab paham itu. Ini makna dari itu alhamdulillahi rabbil alamin. Atau difahami oleh level-level tertentu oleh orang-orang, jadi para ulama. Itu muhkam, jelas. Ada yang kedua itu ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang enggak jelas maknanya. Tak ada maknanya tapi enggak jelas maksudnya ini, maksudnya itu, dan itu sering kita lewati. Ayat-ayat semacam itu sering kita lewati kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir. Kalau di sini kan enggak, karena ini pilihan yang dipilih oleh Suyuti rahimahullah taala. Itu pun kadang-kadang belum menyebutkan mana ini, kadang-kadang menyebutkan mana, yang di mana itu, dan itu banyak faktor. Lah, ayat-ayat semacam itu namanya ayat-ayat mutasyabihat, yang maknanya ada maknanya tapi enggak jelas apa maknanya ini, apa maknanya semacam itu. Lah, kalau ayat-ayat yang mutasyabihat itu, kalau kemudian bisa dibawa kepada ayat yang muhkam, dibawa kepada ayat yang muhkam. Kalau enggak, maka ijtihadkan. Kalau enggak ketemu, katakan wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Jadi Allah lebih tahu apa makna dari ini semua. Jadi awal kita baca surat Al-Baqarah, tatkala kita membaca alif lam mim, itu Ibnu Katsir menyebutkan banyak qaul di antara ulama. Ada yang mengatakan alif lam mim itu ini, maknanya ini, maknanya ini, maknanya itu, dan berbagai macam mana-mana yang lain. Nah, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dengan ayat ini. Wallah. Nah, hadza kitabun unzila ilaika. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Khitabun lin nabi. Ini adalah ucapannya Allah kepada Rasulullah SAW. Fala yakun fi sabrika haraj, maka jangan ada kesempitan, perasaan sesak itu dalam jiwamu, dalam dadamu. Zid, ini minhu, darinya. An tuballighu, untuk kamu sampaikan, makhafata an tukadzdzab, karena khawatir kamu itu akan didustakan. Linnudiri, kamu itu jangan ragu-ragu, jangan berat untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Jangan khawatir didustakan, jangan khawatir untuk didustakan, karena ini adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berkata Allah yakum? Jangan fahami ayat ini kemudian semua ayat itu langsung pada zaman sekarang disampaikan brol gitu. Kan ya kawan? Allah itu tatkala menurunkan Al-Quran itu sudah memperhitungkan kondisi. Sudah memperhitungkan kondisi waktu yang pas untuk menurunkan ayat, karena ayat Al-Quran itu turun satu demi satu, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kondisi. Maka tatkala ada ayat yang turun, berarti dalam pandangan Allah ayat itu waktunya untuk disampaikan saat itu. Dalam pandangan Allah ayat itu waktunya untuk disampaikan saat itu. Kamu tidak usah ragu-ragu, sampaikan. Wong Allah memandang begitu kok, kamu enggak. Itu. Lah, itu harus dipahami ya, kawan. Sehingga ayat-ayat semacam ini jangan kemudian kalau begitu sate dakwah pokoknya brol. Jangan. Jadi karena kita harus memperhitungkan
ayat ini sudah waktunya disampaikan atau belum, masalah ini sudah waktunya disampaikan atau ini atau belum. Jadi melihat pada kondisi yang ada, bukan nutup ayat ya, tapi menunda menyampaikan ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan masalah semacam ini, yang berkaitan dengan masalah semacam. Tidak semua kebenaran disampaikan, dan tidak semua kebenaran disampaikan untuk beberapa orang, disampaikan untuk semua orang. Lalu ini bagi kita, ini hadis Mu'adz bin Jabal, tatkala Mu'adz itu orang alim, ini santri senior kalau bahasa kita, alim. Kata Rasulullah SAW, a'lamukum bil halal wal haram Mu'adz. Orang yang paling tahu tentang halal haram adalah Mu'adz. Suatu hari beliau boncengan berdua, ini beliau berdua sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ngobrol, Mu'adz, apa Allah atas hamba dan apa hamba atas Allah? Mu'adz mengatakan Allah wa Rasulullah, Allah yang lebih tahu juga Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kewajiban hamba itu bertauhid dan tidak berbuat syirik. Ini kalau dia itu bertauhid, maka Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya, tidak akan masuk ke dalam neraka. Mu'adz yang ternyata masuk surga itu gampang. Jalan dengan Mu'adz. Maka beliau langsung kepingin untuk membawa kabar gembira kepada semua orang. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira kepada semua orang? Maka kata Rasulullah SAW, ya, jangan lakukan itu, jangan sebarkan ini kepada siapapun. Wa khafata ayyattakilu, la tubasyirun nas fayattakilu. Jadi jangan kamu beritahukan ini kepada semua orang, karena khawatir mereka itu akan salah memahami dalil, lalu mereka itu akan sembrono. Rasulullah SAW mengatakan itu kepada Mu'adz karena beliau faham banget siapa Mu'adz, tidak akan salah faham. Tapi kemudian hadis semacam ini disampaikan oleh Allah Subhanahu, ini oleh Rasulullah mengatakan disampaikan kepada semua orang dalam ceramah khutbah Jumat, mengatakan orang Arabi, orang Arab Badui, orang ini, orang itu, maka khawatir salah paham dan salah paham berkaruan, maka ditutup ini oleh Rasulullah, jangan sampaikan terlebih dahulu. Makanya ada beberapa hadis itu yang ditutup oleh Rasulullah SAW hanya untuk beberapa orang disampaikan, itu kemudian yang juga nyampe kepada kita. Jadi kalau di zaman kita sekarang itu yang kita lakukan adalah yang semacam itu. Tidak semua ayat langsung dibrolkan, tidak semua masalah itu disampaikan. Lihat jadi kondisi lapangan yang memungkinkan untuk melakukan hal itu. Adapun ayat semacam ini, itu kaitannya adalah Al-Quran itu turun satu demi satu, dan tatkala ada ayat yang turun berarti dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala memang ayat itu sudah waktunya untuk turun. Nah, litunzira muta'alliqun bi unzila, litunzira untuk kamu itu memberikan peringatan. Muta'alliqun bi unzila ay lil inzar, diturunkannya Al-Quran itu kepadamu untuk memberikan peringatan, bihi dengannya, wa dzikra tadhkira lil mu'minina bihi, yani tadhkira lil mu'minina bihi, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman dengannya. Kullahum, katakanlah kepada mereka, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, ay Al-Quran. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian itu mengikuti, ay tattakhidhu min dunihi, dari selain Allah, ay Allah, aw ghairihi, atau selain Allah, awliya, wali-wali yang lain, tuti'unahum fi ma'siyatihi ta'ala, kalian taati mereka padahal maksiat dalam rangka maksiat kepada Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit sekali di antara kalian itu yang mau mengikuti. Ingat ya kawan, khitab dari ayat ini rata-rata ini ayat Makkiyah, berarti bicaranya kepada orang-orang kepada orang-orang musyrik. Bahasanya itu bahasa bicara kepada orang-orang musyrik. Tadhakkarun bitta wal ya, bitta wal ya, bisa dibaca tadhakkarun, bisa dibaca yadhakkarun, ay tatta'idun, kalian itu mau mengambil peringatan. Wa fi, di dalam lafaz ini, izhamut ta fil asli fil zal, mengizhamkan ta dalam lafaz aslinya ke zal. Aslinya adalah tadzakkara, ini salah, apa kemarin? Aslinya adalah ifta'ala, irtakara, ya benar ya,
mengilhamkan ta ke zal. Jadi bingung maksudnya. Enggak. Wa fi qira'ah bisukuniha, dan dalam bacaan yang lain dengan mensukun. Wa ma zaidah li ta'kidil killah. Ma itu ma zaidah. Sebentar, dalam catatan kaki belum mengatakan. Qala fil hasyiyah, berkata dalam hasyiyah, Hasyiatul Jamal, taqaddama telah lewat annahu sahwun. Sahwun dah, makanya aku bingung. Kok gini sih? Bacanya bingung. Qala fil hasyiyah, berkata dalam hasyiyah. Tafsir Jalalain ya kawan, itu ada hasyiyah. Ada beberapa catatan kaki terhadap tafsir ini. Yang paling masyhur namanya Hasyiatul Jamal, 8 jilid. Ini hampir merupakan syarah tafsir Jalalain. Tapi beliau ngasih judulnya itu hasyiyah. Hasyiyah itu catatan pinggir, catatan kaki. Itu penjabaran dari jadi tafsir Jalalain itu disyarah, dikasih penjabaran. Ada beberapa kitab, tapi yang paling masyhur adalah namanya Hasyiatul Jamal. Dan jika disebut hasyiyah begitu saja, yang paling kondang adalah Hasyiatul Jamal. Anak belum ngecek, anak tadi malam nggak sempat ngecek apakah ini di Hasyiatul Jamal atau tidak. Hasyiatul Jamal ada di rumah. Sebentar, beliau mengatakan qala fil hasyiyah, dalam hasyiyah dikatakan taqaddama annahu sahwun, telah lewat bahwasanya ini adalah salah dari Suyuti. Kok Suyuti salah? Ya menungsong. Wa anna haqqahu an yaqul, sebenarnya Imam Suyuti harus mengatakan, yakni mestinya itu mengatakan wa fi qira'ah, dan dalam bacaan yang lain bi takhfifiha maftuhah, yakni dengan meringankan tidak dan di fathah. Walhasil kesimpulannya annal qira'at as-sab'iyah huna thalatha, qira'ah sab'ah dalam ayat ini 3. Yatadzakkarun bil ya thumma ta, qalilan ma yatadzakkarun, dengan ya thumma ta. Jadi kita ma'a tasdididz dzal, tadzakkarun, taknya yang ditasydid, ma'a tasdididz dzal pakai ta. Tadzakkarun wa hiya qira'atu Hafiz, yani tadzakkarun, dan itu adalah qira'ahnya Hafiz, ay bitta ma'a takhfifidz dzal, ini dengan ta dan zalnya di takhfif, maksudnya enggak ditasydid, maftuhah, yani tadzakkarun. 3 bacaan, yatadzakkarun, yani ya anda katakan tadi yatadzakkarun, itu yang ta sama zal itu yang masuk, ini ta sama zal itu yang masuk menjadi yadzakkarun, ini menjadi yadzakkarun. Nah itu kok jadi bingung di atas. Yadzakkarun, yani yang ditasydid yang ada di zal itu yang ta sama zal masuk. Bacaan yang kedua yani tadzakkarun, itu bacaan yang ketiga adalah yani tadzakkarun. Wallahu yani alam bi asab. Bacaan dijauhkan, bacaan dalam ilmu qiraah, tapi secara makna sama, yaitu tatta'idun, kalian itu mau mengambil pelajaran, mau mengambil peringatan. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.